banyak ujian ya, atau kita memiliki banyak cobaan, maka sesungguhnya ya dengan Ramadan ini adalah salah satu waktunya kita untuk kemudian mengenalkan diri kita. Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk bisa menjalankan salah satu ibadah wajib bagi kita, yaitu puasa Ramadan. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini Ana ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah momentum kemenangan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memaknai ayat tersebut yang kemudian Allah sampaikan di awal ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah sampaikan bahwa kewajiban perintah puasa ini adalah perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan ya ayyuhan nas, tapi Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu kemudian di akhir ayat ya, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, maka sesungguhnya antara keimanan dan ketakwaan ada sebuah derajat yang berbeda. Bahwasanya proses untuk kita menjadi sebaik-baik manusia atau takwa adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya adalah bagaimana kita memperbaiki keimanan kita. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmah yang besar yang kita bisa ambil pelajaran, bahwasanya momentum Ramadan ya, adalah sebuah momentum kebangkitan. Ya. Momentum Ramadan adalah momentum bagaimana kita kemudian keluar ya, daripada zona nyaman. Momentum Ramadan adalah momentum di mana di saat kemudian kita menahan diri, ya, tapi sesungguhnya ada banyak hal ya, yang bisa kita kemudian bisa lakukan. Dan qadarullah ya, atas izin Allah, kita saat ini memasuki Ramadan kedua di saat kondisi pandemi, ya, di saat kondisi COVID. Bagaimana dalam kondisi COVID, ya, begitu banyak orang-orang yang kemudian mereka mendapatkan ujian, baik ujian diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mereka yang kemudian diberikan ujian finansial, ya, ada yang diberikan ujian-ujian yang lain, gitu. Maka sesungguhnya sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian Allah berikan kepada kita adalah sebuah bentuk cintanya Allah kepada kita. Adalah sebuah bentuk Allah ingin melihat bagaimana kemudian dengan masalah ini apakah membuat kita kemudian jatuh, atau kemudian dengan ujian ini Allah akan membuat kita semakin kuat. Dan Ramadan, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam puasa Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa dengan kita tidak makan dan tidak minum. Tapi ini tidak membuat kita menjadi lemah. Maka yang menjadi penting adalah bagaimana ketika kita memaknai ayat tadi, Ramadan ini
ditujukan agar kita menjadi orang-orang yang kemudian bertakwa. Dan maka ketika kita kemudian memiliki masalah, ketika kita kemudian memiliki banyak ujian, ya, atau kita memiliki banyak cobaan, maka sesungguhnya ya dengan Ramadan ini adalah salah satu waktunya kita untuk kemudian mengenalkan diri kita. Adalah waktunya bagaimana kemudian kita menetralkan diri kita. Menjadikan momentum Ramadan adalah sebaik-baiknya momentum kebangkitan kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang kemudian dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang kemudian bertakwa adalah dia yang kemudian layak mendapatkan level atau mendapatkan peringkat pemenang. Maka sesungguhnya ketika kita masuk di bulan Syawal, ya, kita sering mendengar kata kemenangan. Maka kemenangan ini adalah panggilan untuk orang-orang yang kemudian bertakwa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, mari kita menjadikan momentum ini, ya, momentum Ramadan ini menjadi momentum kebangkitan kita. Ya, bagaimana kita kemudian berusaha, ya, untuk keluar daripada zona nyaman kita, gitu, untuk keluar daripada ujian kita. Sebagaimana ketika pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ya, itu tidak membuat kemudian mereka menjadi lemah. Ya. Justru keteguhan mereka, ya, yang akhirnya membuat sebagian besar dari mereka yang belum memboikot akhirnya kemudian mereka membatalkan atau kemudian mereka mengurungkan pemboikotan tersebut setelah berjalan sekian tahun. Jadi alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita menjadikan momentum Ramadan kita kali ini yang mungkin secara pelaksanaannya, ya, atau secara prakteknya saat ini kita masih hampir sama seperti Ramadan tahun sebelumnya. Kita masih diselimuti, ya, dengan bayang-bayang keterbatasan, ya. Kita masih diselimuti dengan bayang-bayang ujian, ya, yang negeri ini. Nah, maka sesungguhnya, ya, masalah yang kemudian menimpa kita ini hampir semua orang mengalami masalah yang sama. Semua orang diuji dengan pandemi. Semua orang diuji dengan masalah yang hampir sama, keterbatasan, ya, ujian-ujian yang lain. Semua mengalami masalah yang hampir sama. Tapi orang-orang yang kemudian mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadikan masalah ini bukan sebagai sebuah beban, ya, untuk menjaga masalah ini sebagai sebuah alasan untuk mereka kemudian tidak produktif atau mereka tidak kemudian bisa menjalankan sesuatu yang memang menjadi kewajiban mereka. Dan ini menjadi motivasi bagi kita, ya, bagaimana kemudian dengan Ramadan ini, ya, bisa menjadi salah satu sarana kita, ya, untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian lebih kuat lagi, ya. Menjadi orang-orang yang kemudian lebih tahan banting lagi, menjadi orang-orang yang kemudian siap menghadapi apapun yang kemudian terjadi. Dan tentunya insya Allah dengan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara agar kita kemudian bisa menjadi pribadi-pribadi yang kemudian, ya, bisa memiliki satu respon atau sikap yang kemudian selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang kemudian beriman, ya, hanya orang-orang yang kemudian yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kemudian akan selalu bersyukur, ya, selalu optimis apapun yang kemudian terjadi. Maka ketika saya ingin menyampaikan atau membuat sebuah kesimpulan, ya, masalah yang sama tapi respon yang berbeda, ya, atau sikap yang berbeda ini akan menghasilkan nasib yang berbeda. Sama-sama diberikan ujian, musibah yang sama, tapi respon yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Banyak orang yang diuji dengan masalah-masalah yang sama, tapi orang yang kemudian memilih untuk positif, ya, untuk selalu husnuzon, ya, untuk selalu berpositif tinggi pada Allah, maka dialah orang-orang yang kemudian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pemenang, ya, modal utamanya yang paling utama adalah bagaimana dia memiliki mentalitas positif. Nah, mentalitas positif ini dekat atau erat kaitannya dengan positive thinking atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama menjadikan momentum Ramadan ini menjadi salah satu momentum terbaik kita, ya. Bagaimana di Ramadan ini kita menahan diri, ya, dari
menahan lapar dan haus, ya, menahan hawa nafsu kita. Ya. Namun ada yang kemudian tidak kita tahan, ya, yaitu ibadah-ibadah kita, semangat-semangat kita. Ini yang harus kemudian kita lipat gandakan. Ramadan tidak menjadikan alasan kita untuk kemudian tidak produktif, tapi justru Ramadan ini menjadi salah satu sarana agar kita kemudian menjadi lebih produktif. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan Ramadan kedua ini masih di tengah pandemi ini bisa menjadi salah satu sarana kita untuk kemudian kita lebih menguatkan imunitas kita, ya, menguatkan mentalitas kita, ya, sehingga insya Allah betul-betul kita bisa mendapatkan kemenangan, ya, kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi jembatan kita untuk menggapai setinggi-tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'anakum tattaqun, atau orang-orang yang kemudian bertakwa. Insyaallah itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, ya, bahwa kata Ramadan, ya, itu adalah kata yang beridentik dengan kemenangan. Kemenangan lahiriah kita, kemenangan batiniah kita, ya, kemenangan secara rohani, secara jasadiah, secara fikriah, dan kemenangan yang hakiki adalah kemenangan ketika kemudian kita berhasil menjadi sebaik-baik hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.